Haleluya, puji Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik. Luar biasa, kita bangga dan kita merasa bahagia di dalam Dia Yesus. Karena begitu banyak janji Tuhan, dan nomor satu janji Tuhan, rumah kita di dalam kerajaan surga. Senang selamanya. Bapak Ibu bayangkan ya, saya aja kalau pergi ke Israel senangnya minta ampun. Apalagi di surga, ampun sukacitanya. Luar biasa. Apalagi bersama Yesus. Dalam Roma pasal 14 ayat 17, di dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita dan Roh Kudus. Wow, luar biasa. Oleh itu mari kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mengikut Yesus dengan cinta kita kepada Tuhan. Kita mau taat. Karena malam hari kita mau baca dalam Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21, dikatakan karena kewargaan kita ada di dalam surga. Oh, dahsyat. Kewargaan kita bukan hanya di dunia ini, tapi satu tempat yang kekal, surga. Dunia penuh dengan nestapa, dunia penuh dengan duka cita, dalam dunia penuh dengan rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, segala macam pergumulan kita hadapi. Tapi di dalam kerajaan surga penuh dengan sukacita. Enggak ada duka cita, enggak ada nestapa, nangis. Tidak ada lagi. Yang ada bersama Yesus, bahagia, senang selama-lamanya. Tutu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku ingat rumahku di dalam surga. Di dalam buku Tabernakel Glory nomor 439, rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Bersama Yesus bahagia, senang selamanya. Haleluya. Tidak penyakit, tidak ada tangisan, tidak ada kematian. Haleluya. Bersama Yesus senang bahagia selamanya. Amin. Di dalam Alkitab, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 18, ini pegangan kita bersama. Demikianlah firman Tuhan. Amin, haleluya. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Rumahku ada di dalam kerajaan surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan maha mulia. Amin, haleluya. Aku mau setia dan taat, cinta Tuhan Yesus sampai langkahku yang terakhir di dunia ini, berjumpa dengan Yesus di surga, senang selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur
kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji namamu yang agung itu. Amin. Saya mau cinta Yesus dan taat pegang janji firman-Nya. Ku mau setia ikut Yesus selamanya. Amin. Tuhan, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku malam ini. Kami mau baca firman-Mu yang maha kudus. Amin. Ampunilah semua dosa dan salahku, Yesus. Penuhi hidupku selalu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Semua janji-Mu dalam Titus pasal 1 ayat yang kedua. Dan berdasarkan pengharapan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak pernah berdusta. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam hari ini malam yang berbahagia, karena ada janji Tuhan kewargaan kita di dalam surga. Biar kita makin setia, mantap kita, mata kita tertuju kepada Yesus, setia sampai langkah terakhir. Seperti dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Kita dapat mengakhiri pertandingan baik. Ada 3 poin di situ dikatakan. Mengakhiri pertandingan baik, sudah memelihara iman dan mencapai garis akhir. Itu bicara kesetiaan. Memelihara iman berarti hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dapat menjalani pertandingan baik artinya ketaatan kepada firman Tuhan. Karena pertandingan yang baik itu ada di dalam firman Tuhan. Dan di situ kita akan menikmati mahkota kebenaran bersama Yesus. Amin. Janji Tuhan tadi saya sudah bacakan tadi dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Jadi di dunia penuh dengan kejahatan. Tapi kalau sentralnya kita Tuhan Yesus, ada janji Tuhan akan lepaskan dan Tuhan kelindungi setiap kita. Tuhan akan menyelamatkan kita sehingga aku masuk di dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama. Amin, amin. Bersama Yesus penuh dengan kemuliaan. Oh, dahsyat kita. Bangga kita punya Yesus. Bahagia kita lakukan semuanya dengan penuh kesetiaan kita. Biarpun banyak tantangan dan perjuangan. Tapi mata kita memandang ke depan, itu memandang kepada Yesus. Dan Tuhan akan memampukan kita, setiap kita setia sampai langkah terakhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya membaca Filipi pasal 3, ayat 17 sampai 21. Supaya besok kita lanjutkan pasal yang keempat, saudara ya. Karena Filipi hanya 4 pasal, saudara ya. Ya, setelah Filipi pasal 4 kita lanjutkan surat Paulus kepada jemaat yang di Kolose. Ya, terus kita setia sampai Yesus datang. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Amin. Rasul Paulus berani sampai berkata, ikutlah teladanku. Ya, berarti Rasul Paulus satu garis dengan Tuhan Yesus. Tidak gampang, saudara. Ya, tidak gampang. Berarti kesimpulannya, Rasul Paulus benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak gampang, saudara. Kalau Rasul Paulus tidak benar, tidak berani dia ngomong begitu. Saudara. Kalau sampai Rasul Paulus berkata demikian, ikutlah teladanku. Berarti dia benar-benar ikut teladan Kristus Yesus. Satu garis. Ketaatan firman Tuhan penting. Terus ayat 18. Karena itu seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Coba banyak orang Kristen, saudara, perbuatan mirip batu sandungan, termasuk pendeta. Banyak saya tempoh hari di viral ya. Seorang pendeta selingkuh, istri yang pertamanya dipukul, ditendang. Wah, tidak dihargai. Itu gimana, saudara? Itu menjadi salib, menjadi seteru salib Kristus. Sedangkan ayat 17 tadi supaya kita menjadi teladan. Rasul Paulus berani mengatakan ikutlah teladanku. Berarti kita semua maksud dari firman ini, mohon maaf, supaya kita menjadi teladan, menjadi contoh.
Ya, kita menjadi surat terbuka bagi Kristus. Bukan menjadi batu sandungan. Tapi kita bercahaya bersinar. Ada sinar kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka penting kita selalu dengar firman Tuhan. Supaya hari-hari kita dibentuk. 1% dibentuk makin meningkat. Kalau dulunya mungkin Bapak hanya 1%. Tapi tiap hari menjadi pelaku firman menjadi 2%. Naik 1% menjadi 3%. Lama-lama menjadi 100%. Jangan mundur. Tapi menatap ke depan. Ada Tuhan Yesus bersama kita. Ya, jadi jelas di sini supaya kita menjadi teladan Tuhan dan jangan sampai kita menjadi seteru salib Kristus. Tapi di dalam kehidupan kita ada sinar kemuliaan Tuhan. Ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah Allah mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Coba pikiran dunia kan hancur, saudara. Ya, oleh itu Bapak Ibu diisi dengan firman Tuhan supaya pola hidup kita, pikiran kita, perilaku kita, standar kita, kebenaran firman Tuhan. Ya, karena di balik itu semuanya ada kemuliaan Tuhan menyertai kita, janji Tuhan, keluargaan kita di dalam sorga. Dari situ kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Seperti saya kalau ditanya, ya saya mohon maaf saya tidak menantikan kematian. Kalau Tuhan izinkan, saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus dan diangkat rapture, saudara. Diangkat hidup-hidup. Karena rapture itu ada di dalam Alkitab nih. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, ayat 16 bagi mereka yang mati yang mati dikubur itu akan dibangkitkan. Tapi ayat 17 yang hidup, ayat 17 saya membaca. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal ini. Nah, Bapak Ibu bersama saya masih hidup nih, masih tinggal di dunia ini nih. Ya, akan diangkat bersama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Akan diangkat bersama mereka orang mati di dalam Tuhan itu akan bangkit dahulu. Sudah akan bangkit dan kita akan naik sama-sama jumpa. Saya jumpa dengan ayah kandung, papi mami saya, jumpa dengan adik saya, jumpa dengan anak saya, jumpa dengan hamba-hamba Tuhan, jumpa dengan semuanya, saudara. Orang kudusnya Tuhan. Kita sama-sama penuh dengan kasih, damai, sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus, kata firman Tuhan. Masuk di dalam kerajaan kekal selamanya. Surprise, saudara. Nanti Tuhan akan tunjukkan. Saya bingung-bingung nanti saya bisa tanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus ini surga, Tuhan Yesus. Iya surga. Wow, ini indah, senang selama-lamanya, bahagia, saudara. Oh, lagi itu mari kita bersungguh sama Tuhan. Sesudah itu kita yang masih hidup ayat 17 ya. Yang masih tinggal di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Selama-lamanya bahagia, saudara. Tapi orang fasik akan mati binasa di dalam kefasikannya. Orang Kristen yang tidak bertobat, yang hidup di dalam dosa. Wah, mohon maaf. Berarti bagiannya bersama iblis. Itu kalau kita baca Wahyu. Oleh karena mari Bapak Ibu sama-sama bersama saya. Ya, kita mau berlari-lari dengan suatu tujuan. Sasaran kita Tuhan Yesus. Kerajaan sorga. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarpun ada nilai juang, ada salib. Ya, penyangkalan diri itu ada harga yang dibayar. Gak ada masalah karena semuanya nanti akan dibayar sama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Oh, waktu kita bangga, ya, ayat 21 yang akan mengubah rupa tubuh kita yang hina ini, mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang bagi mereka yang menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Oh, luar biasa, saudara ya. Jadi janji Tuhan luar biasa. Ya, oleh itu mari kita mencinta Tuhan, kita sungguh-sungguh. Karena apa? Keluargaan kita di dalam surga. Nanti tubuh kita diubah, saudara. Ya, ini tubuh kita ini bisa sakit, tapi nanti diubah sama Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu cara Tuhan. Ya, karena kehidupan Tuhan penuh dengan kemuliaan. Hidup ini adalah Tuhan yang punya. Jadi Tuhan pasti punya rencana. Setiap kita akan diciptakan dalam kehidupan yang baru, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Asal kita berpegang pada janji Tuhan. Kita mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita cinta dan kita komitmen. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin, haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Ambil waktu buat Tuhan, karena janji Tuhan suatu hari kelak kita masuk di dalam surga kekal senang selama-lamanya. Biar kita mau setia sampai langkah terakhir. Kita hidup perkenanan Tuhan, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kehidupan kita layak. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.